sehat selalu dan diberkati Tuhan selalu. Jangan lupa memuji nama Tuhan dimanapun kalian berada. Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. And when I read the Bible, it makes me think of how, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Training in righteousness. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Every good work. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Training in righteousness. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Every good work. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Training in righteousness. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. That the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Every good work. Shalom Sobat Sekina Children Ministry, apa kabarnya? Shalom teman-teman, makanya tidak juga dengan Siki. Ya, semua semoga tetap semangat, sehat, dan sukacita selalu. Iya teman-teman, jaga kesehatan. Lagi kondisi sekarang, aduh, ada lagi si virus, si Omikron. Ya sudah ya. Ya, kita semua jaga kesehatan supaya kita tetap kuat. Karena dengan jaga kesehatan, imun kita bagus, maka kita akan terhindar dari penyakit. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Miss Christine akan pimpin dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dimanapun juga, baik yang masih online Tuhan ataupun yang sudah offline. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin dan menolong setiap anak-anak Tuhan dimanapun juga, dan kami saat ini mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Simiki, Miss akan cerita tentang Rasul Petrus kembali. Kenapa, Miss? Ya, kita akan banyak belajar dari Rasul Petrus ini. Ya, dengarkan ceritanya dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Apa sih yang perlu kita pelajari? Gitu. Jadi sekarang ngapain, Miss? Ya, kita akan melihat cerita dari kisah Rasul Petrus di penjara. Yuk, kita saksikan. Asik. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau
Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Tetapi apa yang terjadi? Oh, luar biasa, Is. Malaikat Tuhan membebaskan si Rasul Petrus. Ya, yuk kita belajar dari Rasul Petrus. Rasul Petrus mengalami keajaiban karena apa? Mengalami pertolongan Tuhan tentunya. Bagaimana kita sebagai murid Kristus mengalami kemenangan? Bagaimana kita mengalami kemenangan? Tentunya kita belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Nah, dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, di sini kita belajar apa? Berdoa. Miss Christine ingatkan berdoa. Ih, kenapa terus doa sih? Nah, sekarang kita bilang diingatkan berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Nah, ingat kembali ya. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti ngobrol-ngobrol. Dari kemarin juga Miss selalu ingatkan. Doa. Doa itu sebenarnya sederhana, sangat mudah, tidak perlu biaya kan? Tidak perlu bayar, tapi gampang sekali. Nah, kita dengan berdoa, kita bisa menjangkau hal-hal di luar kita. Doa tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Misalkan kita di Indonesia, kita doakan saudara kita, teman kita di Amerika, beda tempat, beda waktu kan? Kalau kita di sini misalkan jam 12 siang, di Amerika mana? Jam 12 malam. Ya, terpaut ya, satu hari ya. 12 jam. Nah, seperti itu. Di Eropa juga demikian ya, beda waktu, beda tempat. Kalau di sini jam 12 siang, di Eropa mungkin masih jam 5 pagi. Atau juga di Australia, di sini jam 12 siang, di Australia sudah jam 3 sore. Doa bisa mengalahkan waktu dan tempat. Artinya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, ini luar biasa. Doa seperti kecil, tetapi kuasanya seperti dinamit atau apa? Bom atom ya. Doa kecil tapi kuasanya begitu besar. Nah, itu ya, berdoa ya. Ingat ya. Kalau lagi pergumulan, jadi harus aku bawa dengan doa. Iya, apapun pergumulan kita, mungkin sakit, mungkin juga orang tua kita kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam keuangan, ataupun apapun itu kita bawa di dalam doa. Yang kedua, kita belajar dari Rasul Petrus ini adalah Rasul Petrus memiliki komunitas ya. Miss ingatkan, selain berdoa, kita perlu berkomunitas. Komunitas itu apa sih? Ya, komunitas itu seperti kumpulan atau kelompok. Seperti misalkan komsel, kelompok sel. Mungkin kita belum ada ya. Nanti kalau kita ada, kita bisa bersama-sama di situ berkumpul, sharing, dan juga belajar tentang firman Tuhan. Disitulah kita dikuatkan, kita berdoa bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Yang ketiga adalah berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Ya, siapapun kita butuh penolong, butuh penasehat, ya enggak? Miss juga, ya. Kalian butuh nasihat enggak? Perlu nggak dinasehati? Perlu, ya. Miss juga perlu, siapapun juga, ya. Dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi berhasil kalau penasehatnya banyak. Artinya apa? Kita bisa berhasil kalau banyak pertimbangan yang baik dan banyak penasehat. Nah, kita butuh penasehat. Penasehat kita siapa? Penasehat kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang menuntun kita,
Roh Kudus yang menolong kita, yang mengertikan kita akan kebenaran, yang menyadarkan kita akan dosa, hal ini tidak benar, hal itu salah. Nah, Roh Kudus, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus. Oh, gitu ya. Jadi aku juga punya Roh Kudus. Ya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, memang Roh Kudus tidak kelihatan, tapi dia ada, yang selalu akan membimbing kita, yang selalu akan menuntun kita. Tetapi kalau kita mau berjalan sendiri juga bisa, ya. Kadang-kadang kita biasanya diingatkan, jangan lakukan itu, jangan, itu tidak baik. Nggak mau saya mau sama lakukan. Iya sih, saya juga kadang-kadang gitu. Nggak mau dengarkan, pokoknya aku mau yang aku mau. Nah, berarti itu namanya tidak berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Ya, seperti Rasul Petrus, dia berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Apa yang dikatakan Roh Kudus melalui malaikatnya, dia kerjakannya. Sekalipun dia nggak ngerti loh, bingung-bingung kan, antara sadar, antara mimpi. Tapi pada akhirnya dia tahu, oh Tuhan menolong dia, Tuhan membebaskan dia, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk dibunuh Raja Herodes. Makanya dia dibebaskan, karena masih ada tugas dan tanggung jawab Rasul Petrus untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah lainnya. Nah, disitulah ya, kita belajar bagaimana menjadi murid Kristus yang memiliki kemenangan, yaitu yang pertama berdoa, yang kedua berkomunitas, yang ketiga berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Yuk, selalu ingat ya. Ya, kita belajar ayat hafalannya. Kita belajar dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yuk, Miki juga belajar ya. Matius 18 ayat 20. Saha diana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kita ingat, kita perlu berdoa, kita perlu berkomunitas, dan terus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita melalui juga cara kita membaca firman Tuhan, ya. Menghafalkan ayat Alkitab sebagai supaya kita ingat ya, firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Miki berdoa ya. Mari teman-teman kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya juga sudah mengerti tentang Rasul Petrus yang dibebaskan. Bagaimana dia mengalami hal ini karena ada orang yang berdoa untuk Rasul Petrus, dan Rasul Petrus selalu memiliki komunitas di dalam Tuhan Yesus, juga selalu mengandalkan Roh Kudus. Tuhan, saya mau mengalami kemenangan seperti Rasul Petrus. Saya mau berdoa, saya mau berkomunitas, dan saya mau terus berpegang pada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, amin. Sobat Shekinah Children Ministry, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat selalu, jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Ya, Miki juga ya. Iya, Is, makan yang banyak. Dadah. Terima kasih untuk Miss Christine yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan adik-adik di rumah. Sobat-sobat, kita tetap memberikan persembahan bagi gerejanya yang masih online. Persembahannya ditabung dulu ya. Nanti kalau gerejanya sudah offline diberikan kepada gereja masing-masing. Bagi sobat-sobat yang mau rindu memberikan persembahan bagi Shekinah Children Ministry, bisa melalui rekening di bawah sini.